Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Amelia dengan NIM 2111280013. Saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan dan macamnya untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Betty Dian Wahyuni, MPD Mat. Yang pertama yaitu ada hasil kali silang. Misalnya himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang tidak kosong. Artinya himpunan A dan himpunan B itu memiliki nilainya. Hasil kali silang dari himpunan A dan himpunan B ditulis A dikali B. A dikali B sama dengan himpunan X, Y di mana X anggota A dan Y anggota B. Contoh, himpunan A 1, 2, dan 3 dan himpunan B A, B. Maka A dikali B itu 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, dan 3, B. Bagaimana dengan B dikali A? Apakah sama hasilnya dengan A dikali B? Oh tidak. B dikali A itu hasilnya A,1, B,1, A,2, B,2, A,3, dan B,3. Selanjutnya ada definisi A, B itu sama dengan C, D. Jika dan hanya jika A itu sama dengan C dan B itu sama dengan B, maka A dikali B sama dengan P dikali Q. Jika dan hanya jika A itu sama dengan P dan B itu sama dengan Q. Sehingga pada umumnya A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Contohnya, himpunan A itu beranggotakan 2, 4, dan 5. Dan himpunan B itu A, B, C. Nampak pada gambar, setiap elemen itu himpunan A itu dipasangkan dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Konsep inilah yang dinamakan dengan pemetaan. Selanjutnya ada tentang pemetaan dan macamnya. Pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah suatu cara atau aturan yang memasangkan atau mengaitkan setiap elemen dari himpunan A dengan tepat satu elemen dari himpunan B. Misalkan, cara atau aturan yang mengaitkan itu diberi simbol F, maka dikatakan bahwa F adalah pemetaan dari A ke B dan dilambangkan sebagai berikut. Bisa dilihat itu ada lambangnya. Lambang tersebut bisa dibaca fungsi F dari A ke B atau F adalah pemetaan dari A ke B. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam pemetaan. Yang pertama himpunan A. Himpunan A itu adalah daerah asal atau domain. Himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain. Apabila A anggota himpunan A, maka suatu elemen dari B merupakan pasangan dari A, disebut peta atau bayangan dari A dan dinyatakan dengan simbol FA. Contohnya, himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan D, dan himpunan B yang beranggotakan X, Y, Z. Fungsi F, A ke B didefinisikan seperti pada gambar, yang mana A itu, X, B, Y, C, Y, dan D, Z. Setiap elemen dari A harus dipasangkan dengan satu elemen dari B. Berarti tidak ada elemen A yang tidak dipasangkan dan tidak ada elemen A yang dipasangkan lebih dari satu elemen dari B. Misalkan F suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu fungsi F A ke B. Himpunan semua elemen dari B yang merupakan peta elemen dari A disebut daerah hasil atau rank dari F dan dinyatakan dengan FA. Jadi, pemetaan fungsi F A ke B mempunyai hasil
FA subset B dan FA sama dengan himpunan Fx di mana X anggota dari himpunan A. Bila D subset A, maka FD sama dengan himpunan Fx di mana X anggota himpunan D, disebut peta dari D oleh pemetaan F. Misalkan, B adalah himpunan semua bilangan bulat dan pemetaan fungsi f B ke B didefinisikan dengan Fx sama dengan X kuadrat untuk setiap X anggota himpunan B. Definisi tersebut adalah rumus dari pemetaan F. Selanjutnya ada teorema 2.1. Jika fungsi f S ke T suatu pemetaan dan A, B subset S, maka yang pertama FA irisan B subset FA irisan FB. Yang kedua, FA gabung B sama dengan FA gabung FB. Yang ketiga, jika A subset B, maka FA subset FB. Teorema 2.2. Jika fungsi f S ke T suatu pemetaan dan P, Q subset T, maka yang pertama F inverse P irisan Q sama dengan F inverse P irisan F inverse Q. Yang kedua, F inverse P gabungan Q sama dengan F inverse P gabungan F inverse Q. Yang ketiga, jika P subset Q, maka F inverse P subset F inverse Q. Adapun definisi definisi 2.1. Suatu pemetaan fungsi f S ke T disebut pemetaan surjektif atau pemetaan onto. Jika dan hanya jika Fs itu sama dengan T, suatu pemetaan dikatakan surjektif jika setiap elemen dari kodomain atau daerah kawan mempunyai pasangan dengan suatu elemen dari domain atau daerah asal. Pemetaan fungsi f S ke T dikatakan surjektif untuk setiap T anggota himpunan T ada X anggota himpunan S sedemikian sehingga Fx sama dengan T. Definisi tersebut dapat juga dikatakan pemetaan surjektif jika dan hanya jika daerah hasilnya sama dengan daerah kawan. Contohnya, misalkan suatu himpunan A ke B, maka setiap elemen dari B memiliki relasi dengan elemen A tanpa ada satupun elemen di B yang tidak berpasangan. A, 1, B, 2, C, 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada definisi 2.2. Suatu pemetaan fungsi f S ke T disebut pemetaan injektif atau pemetaan satu-satu. Jika dan hanya jika untuk setiap X anggota Fs, F inverse X merupakan himpunan tunggal atau himpunan yang hanya memuat satu elemen. Contohnya, misalkan B adalah himpunan semua bilangan bulat. Pemetaan H, B ke B didefinisikan dengan Hx sama dengan X dikurang 10 untuk setiap X anggota himpunan B. Pemetaan ini injektif sebab A, B anggota himpunan B. Sedemikian sehingga HA sama dengan TB, yaitu A dikurang 10 sama dengan B dikurang 10, maka A itu sama dengan B. Definisi 2.3. Suatu pemetaan yang sekaligus injektif dan surjektif disebut dengan pemetaan bijektif. Contohnya misalkan R itu adalah himpunan semua bilangan real. Pemetaan GR ke R didefinisikan oleh GX sama dengan 4X plus 3 untuk setiap X anggota himpunan bilangan real.
Pemetaan ini injektif sebab jika A, B anggota bilangan real sedemikian sehingga GA itu sama dengan GB, yaitu 4A plus 3 sama dengan 4B plus 3. Maka A sama dengan B. Pemetaan ini surjektif pula sebab untuk sembarang D anggota bilangan real dan C anggota bilangan real dengan C sama dengan D dikurang 3 dibagi 4, sedemikian sehingga GC itu sama dengan G D dikurang 3 dibagi 4 dan sama dengan 4 D dikurang 3 dibagi 4 ditambah 3 itu sama dengan D. Jadi pemetaan D itu adalah pemetaan bijektif. Contoh, himpunan A ada 1, 2, 3, dan himpunan B, A, B, C, D. Suatu pemetaan fungsi A ke B didefinisikan seperti pada gambar berikut. A itu ada himpunannya 1, 2, 3, dan B itu A, B, C, D. Nampak bahwa F1 itu sama dengan F2, sama dengan F3, dan sama dengan C. Sehingga F adalah pemetaan konstan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.